juga di dalamnya ada intervensi kultur sekolah, bagaimana kemudian sekolah itu membangun sebuah kultur atau kebiasaan yang mendukung, yang kondusif dengan adanya pembelajaran, misalnya dengan apa? Oh, dengan adanya literasi. Di situ sekolah, misalnya sekolah visi misinya adalah atau misalnya apa ya, meningkatkan literasi atau apa, biasanya itu cantum dan misi gitu ya. Nah ternyata ketika misalnya apakah misi yang dicantumkan dan juga visi yang dicantumkan itu di dimanifestasikan atau diwujudkan tidak dalam kultur sekolah yang ada. Contohnya tadi, misalnya visinya adalah meningkatkan literasi, kemudian itu diwujudkan dalam bentuk adanya literasi setiap 15 menit sebelum jam pelajaran gitu ya, misalnya 15 menit, mulainya belnya jam 7, kemudian jam 7 sampai jam 7.15 itu siswa diberikan kesempatan untuk membaca misalnya. Membaca tidak harus membaca buku pelajaran gitu, tapi dia bisa membaca buku apapun yang ada di perpustakaan. Entah itu novel, entah itu misalnya buku-buku fiksi maupun non-fiksi, entah itu misalnya majalah, dan sebagainya. Nah, itu kan jadi sesuai antara apa yang kemudian dilakukan, apa yang menjadi jargon visi misi itu tadi dengan kultur sekolah yang berusaha dibangun gitu. Sehingga tadi kultur sekolah tadi mengintervensi, menjadikan salah satu faktor juga untuk peningkatan kualitas pendidikan. Karena apa? Karena ya memang yang kita tahu bahwa kualitas pendidikan itu tidak hanya tergantung pada siswa, misalnya tidak hanya tergantung pada guru sebagai fasilitator pendidikan, tapi juga sangat tergantung dengan kondisi sekolah tadi. Iklimnya seperti apa yang ingin dibangun di situ? Misalnya iklim saling menghargai, misalnya yang terwujud dalam nilai dan keyakinan, misalnya ada nih jargon-jargon, misalnya ada biasanya kata-kata mutiara gitu ya di sekolah-sekolah, misalnya yang paling sering ditemukan rajin, bangga, pandai gitu misalnya, kebersihan sebagian dari iman. Itu adalah satu contoh artefak yang kemudian ingin menunjukkan nilai dan keyakinan dari sebuah kultur sekolah gitu misalnya. Dia menggunakan tadi kebersihan sebagian dari iman itu diwujudkan dalam nilai-nilai seperti apa. Contohnya, kemudian misalnya siswa diberikan tanggung jawab untuk membersihkan kelasnya atau istilahnya piket gitu setiap minggu gitu. Kemudian dia wajib bersihkan piket ketika setelah pulang sekolah, sehingga besoknya pagi-pagi ketika mau masuk sekolah, kondisi sekolahnya atau kondisi kelasnya sudah bersih. Nah, itu kan salah satu contoh bagaimana ternyata kualitas pendidikan itu kemudian juga sangat dipengaruhi oleh kultur sekolah itu tadi, situasi-situasi yang ada baik dalam segi artefak, fisik dan non-fisik, kemudian nilai dan keyakinan, dan selanjutnya adalah asumsi gitu ya, atau bagaimana kemudian persepsi-persepsi dari kelompok masyarakat sekitar atau sekolah lain terhadap sekolah tersebut gitu. Kemudian kemarin kita juga bahas mengenai kultur kultur positif, negatif dan netral ya, di mana kultur positif itu adalah yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kemudian kultur negatif itu yang justru menghambat kualitas pendidikan, misalnya. Dan selanjutnya apa? Kultur netral gitu ya. Kultur netral adalah kultur yang kemudian tidak ada pengaruhnya dengan kualitas pendidikan. Contohnya apa? Misalnya seragam kita pakai misalnya bikin seragam apa gitu, itu kan salah satu kultur yang netral, karena ya dia tidak menghambat dan tidak terlalu mendukung adanya kualitas pendidikan, sehingga dia disebut sebagai netral. Itu teman-teman yang sudah kita bahas kemarin, yang sudah juga saya sampaikan via video pembelajaran di Bismart ya, dan juga menjadi salah satu dasar teman-teman untuk observasi. Gitu. Nah, satu lagi aku mau tanya tentang kultur sekolah dulu, sama siapa ya? Mbak Widah. Mbak Widah Salma. Iya, Bu. Nah, kemarin observasi di mana, Mbak? Kemarin kelompok kami observasi di SMA Muhammadiyah 1 Bantul, Bu. Oke, boleh diceritakan unsur kultur sekolah dari artefak fisik dan non-fisik yang ditemukan di sana? Iya, Bu. Dari artefak fisik seperti bangunan sekolah, kemudian masjid, tempat ibadah yang ada di sana,
Kemudian juga ada kelasnya Bu, seperti apa, seperti itu Bu, yang dibahas sama kelompok kami kemarin. Kemudian yang non-fisik ada ungkapan-ungkapan dan simbol-simbol yang dapat apa ya, seperti kata-kata motivasi pembelajaran yang ada di sana Bu. Maaf tadi Nah, oke, tadi di SMA Muhammadiyah 1 Bantul ya. Iya Bu. Nah, itu tadi contoh beberapa yang juga bisa disampaikan oleh Mbak Rini dan lain-lain tentang konteks sekolah yang sudah ditulis teman-teman dalam laporan. Nah, ini kita akan berbicara tentang modal sosial, tentang pendidikan. Mungkin teman-teman juga sudah sedikit banyak tahu ya tentang apa itu modal sosial itu. Tapi hari ini kita akan lihatkan bagaimana kemudian modal sosial itu muncul dalam pendidikan dan itu berpengaruh terhadap kualitas pendidikan, terhadap hasil-hasil belajar siswa, terhadap kualitas sebuah sekolah. Ternyata juga sangat dipengaruhi oleh modal sosial. Nah, saya izin share screen dulu. Nanti kalau misalnya putus-putus, mohon diinfokan ya di chat atau apa, karena biasanya kadang saya ngomong terus putus-putus ternyata. Jadi teman-teman nggak bisa mendengarkan, tapi saya belendrang terus. Nah, saya screen. Itu Mas Jandra, terima kasih banyak Pak Imam, Pak Imam dari kita dari dan teman-teman bisa mengambil materi apa yang diberikan oleh Imam. Next time kalau apakah sudah muncul? dari lagi Mas Imam ya tidak. Sudah Bu, sudah. Oke. Sangat bersedia ya Mas untuk sharing dengan adik-adik yang ini dari adik-adik yang katanya Mas. Begitu teman-teman. Terima kasih Mas Imam. Terima kasih banyak. Lagi next ya kalau untuk Mas Imam ya. Kita akan bahas mengenai modal sosial budaya dalam pendidikan. Nah, tadi seperti yang kemudian sudah saya sampaikan bahwa ternyata mungkin teman-teman sudah tahu apa itu modal sosial. Ya kan? Mungkin sudah juga ada disampaikan di beberapa mata kuliah sebelumnya. Ya. Oke. Bentar ya. Pak Bos, itu kembali. Nah, nggak bawa aja kan? Oke, sorry. Nah, tadi saya bilang bahwa teman-teman sudah, saya bilang tadi sudah kemudian mungkin sudah banyak mendengar tentang modal sosial dan sebagainya gitu ya. Nah, apa kemudian ketika kita berbicara mengenai modal sosial gitu. Nah, apakah modal sosial itu sama dengan uang, tanah, atau pabrik, atau hal-hal seperti modal gitu ketika kita bicara, kamu tuh nggak modal gitu misalnya. Oh, itu reverse-nya modal itu adalah uang misalnya, atau barang-barang tertentu. Nah, apakah modal sosial sama dengan itu tadi? Uangkah, tanah, pabrik, dan sebagainya? Sama nggak kira-kira? Atau yang sudah paham tentang modal sosial, sepertinya sudah ada beberapa, mungkin kalau misalnya di mata kuliah lain sudah dibahas tentang modal sosial. Jadi sama nggak modal sosial dengan uang, tanah, atau hal-hal material lainnya? Sama nggak kira-kira? Tidak, Bu. Oke, seperti kenapa tidak? Karena kalau modal sosial itu unsur-unsur itu ada 3 unsur, seperti norma, terus kepercayaan, dan juga jaringan, di mana 3 unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain. Oke, jadi nggak sama ya dengan apa yang tadi dituliskan, misalnya nggak sama dengan uang, nggak sama dengan hal material, karena kemudian modal sosial, jadi menurut Mbak Husna itu berkaitan dengan
norma, jaringan, kepercayaan gitu ya. Nah, norma, jaringan, dan kepercayaan itu apa? Berarti itu berkaitan dengan apa? Disebut apa? Ada yang lain? Tadi Mbak Usna sudah oke. Berkaitan dengan norma, kepercayaan, dan jaringan. Ada yang lain lagi? Oh, saya punya Bu yang lain. Menurut saya modal sosial tuh kayak gini. Gitu. Tambahan? Siapa coba? Yuk. Yang lain? Yuk. Selain apa yang disampaikan oleh Mbak Husna tadi, ada lagi? Mbak Dinda? Halo Mbak Dinda. Mbak Dinda. Mana nih orangnya? Ya ampun. Mbak Dinda. Jadi nggak ditinggal pergi kan ya? Ininya di on kan, Google Meet-nya, terus orangnya nggak ada. Mbak Dinda. Atau sengaja nih? Pura-pura nggak tahu. Mbak Nur Anissa Rizky coba. Iya, Bu. Modal sosial tadi apa pendapatnya? Saya cenderung lebih setuju ke pendapat Mbak Una tadi sih, Bu. Jadi mengenai modal sosial itu menurut saya dilihat dari kata modal. Modal itu menurut saya sumber daya. Kayak sumber, Bu. Jadi kayak sumber daya yang ada pada masyarakat itu meliputi norma ataupun nilai-nilai, bahkan jaringan interaksi sosial kayak gitu. Yang mana di antara ketiganya itu tuh saling berkaitan, yang saling membentuk interaksi komunikasi yang harmonis ataupun kondusif kayak gitu menurut saya, Bu. Oke, berarti sumber daya ya tadi Mbak Nuranisa mengatakan bahwa modal sosial berkaitan dengan sumber daya gitu. Sumber daya tadi juga setuju dengan yang apa yang dikatakan oleh Mbak Husna tentang kepercayaan, norma, dan jaringan yang ada di mana sumber daya itu kemudian bisa berasal dari diri dia atau misalnya kelompok gitu ya. Nah, betul sekali bahwa modal sosial itu bukan kemudian berkaitan dengan materi, seperti ketika misalnya kita berbicara mengenai modal, oh mau jualan harus ada modalnya gitu. Oh kamu itu jadi pacar nggak modal dan sebagainya. Jadi modal dalam biasanya yang dibicarakan di masyarakat umum itu referensinya adalah hal-hal yang berkaitan dengan material, tapi dalam hal ini yang kemudian akan kita bahas adalah modal sosial itu tidak kemudian bukan yang berarti material, tapi di sini kemudian modal sosial berkaitan dengan apa? Aset atau sumber daya tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Nuranisa. Aset itu sumber daya yang penting dalam kehidupan sosial gitu. Jadi ternyata kita, misalnya kita punya modal sosial sebagai diri individu. Punya lagi sosial pendidikan. Baca lah itu cukup. Kemudian selain itu juga kemudian ada juga misalnya yang berkaitan dengan kelompok gitu, modal sosial di kelompok, sehingga di dalam individu maupun kelompok ataupun dalam sebuah instansi, institusi atau lembaga itu punya apa yang disebut sebagai aset atau sumber daya yang penting dalam kehidupan sosial. Jadi resources yang penting untuk kemudian menjalin hubungan-hubungan sosial atau kehidupan sosial yang ada di dalam masyarakat gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya di sini saya kemudian memberikan salah satu gambaran mengenai bagaimana adanya misalnya kalau kita gambarkan ini kan seperti guru sedang menyampaikan sesuatu kepada siswa. Guru sedang menyampaikan sesuatu kepada siswa, di mana guru menyampaikan sesuatu berarti guru memberikan informasi. Guru sebagai pemberi pesan dan siswa sebagai penerima pesan. Nah di sini kemudian terjadi interaksi misalnya. Oh tadi Mbak Husna bilang ternyata ada 3 aspek misalnya yang kemudian penting atau 3 sumber daya yang penting dalam kehidupan sosial. Yaitu apa? Interaksi tadi. Interaksi.
hubungan antara individu dengan individu lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian juga ada jaringan. Ternyata selain interaksi juga ada jaringan, ada link antara satu dengan yang lain. Bagaimana kemudian hubungan itu, interaksi itu berlanjut dengan lebih jauh, itu sudah membentuk sebuah jaringan. Nah, selain jaringan, ternyata dalam kehidupan sosial itu juga misalnya membutuhkan apa yang disebut sebagai norma atau aturan. Ternyata dalam membangun hubungan itu harus ada aturan, sehingga orang akan tahu mana yang misalnya wajar dan boleh dilakukan kepada orang lain, dan mana yang tidak wajar atau tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Sehingga kita butuh aturan agar apa? Agar kehidupan sosial itu bermakna gitu. Ya, misalnya kita melakukan interaksi atau membangun jaringan dengan orang lain, tapi ternyata tidak ada aturan, maka kehidupan itu tidak akan bermakna. Karena bisa saja tanpa aturan orang kemudian merasa misalnya ditindas dan sebagainya, karena tidak ada aturan yang mengatur kehidupan itu atau menjadi pedoman dalam kehidupan sosial itu. Nah, berbicara mengenai modal sosial, ternyata itu juga ada beberapa. Ada yang misalnya yang kemudian tadi modal sosial itu unsurnya ada 3 tadi, seperti yang dikatakan oleh Mbak Husna. Ada jaringan, ada interaksi, misalnya ada norma gitu ya. Tapi juga misalnya tokoh lain mendefinisikan berbeda, intinya sama, tapi kemudian misalnya dia memberikan sedikit penambahan tentang unsur-unsur tersebut. Nah, kita lihat di sini, kita lihat pengertian modal sosial seperti apa yang kemudian dikatakan oleh Robert Putnam. Nah, Robert Putnam ini salah satu tokoh yang juga terkenal dalam mengemukakan tentang konsep modal sosial. Bagaimana menurut Putnam di sini bahwa modal sosial itu adalah sebuah kepercayaan atau disebut sebagai mutual trust antar anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Jadi dalam konteks ini ya antar kelompok, misalnya antar anggota masyarakat, berarti kita bisa sebut dalam satu kelompok itu atau kelompok dengan individu, yaitu siapa? Masyarakat dengan pemimpinnya. Jadi dalam konsep modal sosial itu di dalamnya, kalau menurut Robert Putnam itu ada sebuah mutual trust atau kepercayaan, di mana masyarakat itu percaya bahwa pemimpin, misalnya pemimpinnya itu bisa kemudian mengatur kehidupan masyarakatnya, menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan yang adil, yang merata. Begitupun dengan pemimpin, misalnya dalam konteks ini. Pemimpin sebagai individu juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai sebuah kelompok, bahwa masyarakat itu akan menaati aturan dengan baik, akan misalnya melakukan integrasi, menghindari konflik atau meminimalisir sekecil mungkin konflik yang terjadi gitu. Nah, kalau menurut Putnam di sini tadi bahwa modal sosial itu terdapat beberapa unsur. Tadi misalnya ada jaringan, jadi kalau Putnam itu ada 4, tadi yang satu belum disampaikan adalah tentang kerjasama. Jadi ada jaringan, tadi sudah disampaikan, ada norma-norma, kemudian ada kepercayaan, kemudian ada kerjasama. Jadi menurut unsur-unsur modal sosial itu ada itu. Jadi aset atau resources tadi yang kemudian bermanfaat berguna untuk menjalin sebuah kehidupan sosial itu ada jaringan. Jadi bagaimana kita kemudian membentuk sebuah jaringan dengan orang lain, atau misalnya ya pertemanan gitu. Bagaimana misalnya saya punya jaringan dengan teman-teman dari universitas lain, atau misalnya teman-teman di sini saya anak hima punya jaringan dengan hima lain, itu kan ada jaringan. Resources, ketika apa? Ketika bisa saja teman-teman membutuhkan, kita butuh nih satu masukan, ini mau sama-sama bikin acara gitu, kita butuh masukan, maka Anda punya jaringan itu tadi, Anda bisa menanyakan itu ke hima dari jurusan lain, dari satu fakultas atau jurusan lain di luar fakultas, atau bahkan dengan hima dari luar universitas gitu. Anda bisa kemudian memanfaatkan itu. Kenapa? Karena Anda punya jaringan, Anda mengenalnya. Kemudian bisa kerjasama. Ternyata itu juga penting untuk kemudian tadi sebagai salah satu modal untuk melakukan kehidupan sosial. Bagaimana Anda bekerja sama? Karena misalnya apalagi hari ini, sesuatu itu dibutuhkan berkaitan dengan kolaborasi ini. Anda menghasilkan sebuah karya, yaitu karya itu akan bagus ketika itu dilakukan kolaborasi. Anda bikin misalnya PKM, kerjasama. Anda misalnya butuh bikin PKM
PKMM atau PKMK gitu ya misalnya, kemudian membutuhkan bidang ilmu dari fakultas lain atau dari jurusan lain. Nah, Anda bisa kemudian mengembangkan itu kebiasaan itu, Anda dari sosiologi, kemudian teman yang lain dari teknik misalnya, kemudian ada yang dari ekonomi, kira-kira mau bikin apa. Nah, dari adanya kolaborasi itu nanti kemudian meningkatkan adanya hasil tadi KM. Nah, itu kerjasama itu didapatkan dari mana ya? Dari ilmu kejaringan tadi. Anda bisa satu tim dengan anak-anak FE, dengan anak-anak FE, kenapa? Karena Anda punya link. Anda punya jaringan akan itu, gitu, sehingga mendukung tadi kehidupan sosial Anda. Itu menurut Putnam. Kemudian Putnam juga mengatakan bahwa modal sosial itu menunjuk pada hubungan antar individu, jaringan sosial, dan norma yang resiprositas. Apa resiprositas itu saling gitu ya, misalnya norma-norma saling, misalnya antara satu individu dan individu yang lain sama-sama memegang norma atau mentaati pedoman dari norma itu disebut sebagai resiprositas. Dan kepercayaan yang muncul dari hubungan tersebut. Sehingga dalam konteks ini, Putnam mengatakan bahwa modal sosial itu sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut sebagai kebajikan sosial. Jadi modal sosial ini sangat-sangat digunakan atau bermanfaat untuk kemudian membangun upaya-upaya kebajikan sosial. Bahkan misalnya ketika ada bencana gitu ya, misalnya ada suatu penelitian yang berkaitan dengan bencana mengatakan bahwa bencana di Jogja misalnya di gempa tahun 2006 ya, gempa Bantul tahun 2006 kemudian disandingkan atau diperbandingkan dengan tsunami Aceh di tahun 2004 dengan kedahsyatan misalnya ataupun dengan bencana-bencana lain, tapi ternyata dilihat dalam masa penelitian itu bahwa masyarakat Jogja itu dengan pasca musibah atau pasca gempa itu lebih dulu atau lebih mudah bangkit gitu. Kenapa ya seperti itu misalnya? Kalau dilihat dari aspek ekonomi, saya dilihat pada masyarakat Jogja itu pada waktu itu juga tingkatnya ya sebagai misal kelas menengah ke bawah. Kalau dari segi UMR gitu ya, masyarakat Jogja jauh lebih rendah misalnya. Kemudian dibandingkan dengan musibah-musibah yang ada di tempat lain, kemudian kok ternyata kalau di tempat lain ketika orang terkena musibah itu bangkitnya cenderung lemah gitu. Nah kemudian ternyata setelah diteliti ternyata di situ masyarakat Jogja itu punya kebutuhan sosial yang tinggi gitu. Contohnya tadi ketika setelah mengalami bencana tadi gempa misalnya rumahnya runtuh dan sebagainya, misalnya dia punya sumber pendapatan dari warung, dari toko, kemudian harus runtuh, harus habis karena adanya gempa, ternyata tapi mereka malah jauh lebih cepat bangkitnya. Kenapa? Ternyata masyarakat Jogja punya modal sosial yang kuat gitu daripada masyarakat lain. Mereka secara ekonomi misalnya masih merintis, tapi ternyata dengan modal sosialnya bekerja sama. Bangun rumah gitu setelah terkena gempa, ternyata mereka nggak butuh adanya kontraktor gitu, misalnya nggak butuh adanya tukang-tukang yang kemudian menghabiskan banyak uang, tapi dengan adanya kerjasama. Dia bangun rumah tapi kemudian dibantu oleh tetangga-tetangganya di mana mereka tidak mau diberikan bayaran, sehingga membangun rumah dia nggak perlu mengeluarkan biaya operasional berupa biaya tukang gitu. Karena apa yang membangun cuma tetangga-tetangganya, dan itu saling gitu, tadi resiprositas. Besoknya tetangga-tetangga yang lain kemudian melakukan pembangunan rumah itu, dia kemudian membantu gitu. Nah itu ternyata menjadi salah satu contoh bagaimana modal sosial itu sebagai sebuah kebajikan sosial yang kemudian bermanfaat bagi kehidupan sosial tadi, bagi upaya kebangkitan setiap pada waktu itu kasusnya di masyarakat Jogja yang terkena gempa Bantul itu. Kemudian misalnya dari segi apa norma misalnya, mereka punya aturan-aturan khusus, contohnya tadi aturan yang mungkin bisa saja itu tidak tertulis, tidak kemudian aturan baku gitu, tapi itu menjadi pedoman. Norma-norma itu menjadi pedoman bersama. Tadi misalnya serawung, kemudian kalau ada satu kena musibah yang lain pasti akan membantu dan sebagainya. Sehingga dalam konteks ini modal sosial itu menjadi salah satu faktor pendorong yang besar bagi masyarakat Jogja di tahun 2006 untuk bangkit secepat mungkin atau pulih secepat mungkin dari dampak pasca gempa daripada masyarakat lain gitu. Ternyata masyarakat lain di daerah lain dengan musibah yang dampaknya sama itu mereka tidak
tidak secepat pulihnya dari masyarakat Jogja karena mereka nggak punya modal sosial seperti yang dimiliki oleh masyarakat Jogja. Itu salah satu contoh kenapa kemudian Putnam mengatakan bahwa modal sosial itu bisa disebut sebagai aset atau kebajikan sosial. Nah, di hal yang lain di dalam konteks Pierre Bourdieu ternyata selain Putnam, Pierre Bourdieu juga punya konsep tentang modal sosial ya, apalagi kemudian Pierre Bourdieu ini dikaitkan dalam konteks yang produksi sosial. Pak teman-teman masih ingat di pertemuan-pertemuan awal ketika membahas mengenai teori sosiologi dalam membahas pendidikan, ada juga bahasan mengenai Pierre Bourdieu tentang reproduksi kultural ya, di mana kemudian Bourdieu mengemukakan konsep tentang habitus, arena, dan modal, bahwa dalam konteks reproduksi sosial, terutama yang kita bahas kemarin adalah dalam konteks sekolah gitu, atau pendidikan itu, bagaimana kemudian pendidikan melakukan reproduksi kultural melalui arena atau lingkungan sosial di mana kemudian terjadi sebuah istilahnya Bourdieu itu perjuangan, kemudian ada juga habitus atau kebiasaan, pola pikir, selera gaya hidup yang melingkupi seorang individu, di mana itu sangat dipengaruhi oleh modal, di mana kemudian Bourdieu mengemukakan ada 4 modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, dan modal simbolis, gitu ya. Kemarin kalau di awal-awal itu kita lebih banyak membahas mengenai modal kultural yang kemudian dikemukakan oleh Bourdieu, bagaimana modal kultural itu atau modal budaya itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang itu melakukan adaptasi atau penyesuaian terhadap pendidikan dengan konsep nilai dominan yang dulu kita bahas itu. Nah, kemudian hari ini Bourdieu mengatakan bahwa modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan, serta itu berlangsung terus-menerus, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik, atau kemudian Bourdieu mengatakannya sebagai dukungan kolektif dari sebuah kelompok itu. Jadi Bourdieu ini lebih menitik beratkan pada modal sosial dalam konteks sebuah kelompok masyarakat, di mana kemudian modal sosial itu bisa menjadi modal atau dukungan-dukungan kolektif. Jadi korelasi atau hubungan-hubungan sosial yang terbentuk dari sebuah masyarakat antar anggota kelompok, atau misalnya dalam sebuah kelompok itu, yang itu disebut sebagai modal sosial dalam Bourdieu gitu. Nah, kemudian dari hal itu, dari apa yang kemudian disampaikan baik oleh Bourdieu maupun oleh Putnam itu tadi, kemudian di sini bisa kita simpulkan bahwa modal sosial itu hanya dapat diakses melalui hubungan-hubungan, tidak misalnya kemudian, jadi bagaimana kita mendapatkan modal sosial ya ketika kita melakukan relasi, menjalin relasi dengan orang lain, itu disebut sebagai modal sosial. Kalau saya sendiri, misalnya saya yang punya itu bukan disebut sebagai modal sosial kalau saya tidak berinteraksi itu dengan orang lain, maka saya hanya disebut sebagai modal individual kalau saya yang miliki. Misalnya apa? Oh, teman-teman punya bakat, misalnya ada yang bisa nyanyi, misalnya suaranya bagus, ada yang bisa desain gitu, kreativitasnya tinggi, maka itu ketika itu tidak kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, maka itu dia disebut sebagai modal individual. Nah, kalau modal sosial tadi bedanya, itu hanya bisa diakses, hanya bisa dilakukan ketika kita menjalin hubungan antar relasi dengan orang lain gitu. Modal sosial lebih mengandalkan jaringan, hubungan yang dapat diakses oleh siapa, kemudian seberapa sering, berkaitan dengan apa, kemudian interaksi yang bermakna, sehingga akses ke sumber daya dapat diperoleh melalui jaringan tersebut. Tadi lagi-lagi bahwa modal sosial adalah bagaimana kemudian kita sebagai individu atau bagian dari kelompok itu berhubungan atau berrelasi dengan orang lain. Itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana bentuk modal sosial di dalam sekolah atau di dalam pendidikan. Sebelumnya kita lihat dulu tadi kalau di
Tadi masih ingat ya, Robert Putnam itu membagi menjadi 4, ada jaringan, ada norma, ada kerjasama, gitu. Ada kepercayaan atau disebut sebagai mutual trust, 4 unsur modal sosial yang dikemukakan oleh Robert Putnam. Kemudian ada lagi bahwa menurut Bank Dunia itu ada 6 jenis modal sosial. Nah, ini sebenarnya hampir sama seperti apa yang dikatakan oleh Robert Putnam, hanya saja dia menambahkan beberapa konteks, beberapa aspek dalam konsep modal sosial ini. Yang pertama, misalnya ada kelompok dan jaringan, hampir sama ya dengan apa yang dikatakan oleh Putnam tadi. Ini jaringan, jadi jaringan bagaimana kita kemudian menjalin relasi dengan orang lain, gitu. Bagaimana kita berhubungan, seberapa banyak sih jaringan yang kita miliki, seberapa banyak sih orang yang kita kenal, misalnya. Seberapa banyak sih kita melakukan relasi dengan orang lain, itu berkaitan dengan jaringan. Kemudian yang kedua, selain jaringan ada kepercayaan dan solidaritas. Tadi yang disebut sebagai Putnam adalah mutual trust itu tadi. Bagaimana kemudian orang itu percaya dengan kita dan kita percaya dengan orang lain. Kenapa? Kan ketika kita berhubungan atau berrelasi kan sebenarnya juga di dalamnya harus ada rasa kepercayaan dan solidaritas itu. Bagaimana misalnya sesederhana kita berteman dengan orang lain, itu kita cerita segala suatu masalah, baik itu masalah, rasa senang, itu kan didasarkan pada kepercayaan, gitu kan? Kita nggak mungkin cerita masalah kita ke teman kita, misalnya Mbak Niluh itu cerita masalah-masalahnya ke Mbak Una, misalnya kalau tanpa Mbak Niluh percaya kepada Mbak Una, ataupun sebaliknya Mbak Una nggak mungkin cerita-cerita tentang masalahnya lagi galau apa, lagi sedih kenapa, gitu kan, kepada Mbak Niluh nggak mungkin kalau Mbak Una nggak menaruh kepercayaan tadi, kepercayaan kepada Mbak Niluh. Jadi dalam konteks ini modal sosial itu juga dibangun atas dasar kepercayaan. Kemudian yang ketiga dalam konteksnya Bank Dunia itu ada tindakan konsep dan kerjasama. Nah, ini juga hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Robert Putnam tadi ya, dari kerjasama ini. Jadi dari kerjasama pun, di dalam media sosial itu juga memunculkan adanya kerjasama, adanya kolaborasi antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Nah, bagaimana sih, apa sih yang kemudian seharusnya dilakukan, kemudian bagaimana sih bentuk kerjasamanya itu, kenapa harus bekerjasama, seberapa sering, dan sebagainya. Kemudian komunikasi, ini tadi informasi dan komunikasi ini yang tidak ada di Robert Putnam ya, tapi kemudian dimasukkan dalam konsepnya modal sosial Bank Dunia, adanya informasi dan komunikasi. Ternyata menurut Bank Dunia, modal sosial juga diperlukan dengan adanya saling memberi informasi dan komunikasi. Bagaimana kemudian informasi yang disampaikan antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam sebuah kelompok itu bisa merupakan informasi yang sehat, atau pemberian informasi itu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga antara pemberi pesan dengan penerima pesan sama-sama itu sepakat dengan makna dari pesan tersebut, bukan terjadi miskom atau misalnya misunderstanding atau kesalahpahaman gitu. Nah, sehingga informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu aspek modal sosial. Kemudian yang kelima, kohesi sosial dan interaksi. Ini kemudian dikatakan oleh Bank Dunia kohesi atau apa semacam ikatan gitu ya, dan interaksi bagaimana kemudian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih contoh misalnya kohesi dan interaksi yang ada di dalam sebuah modal sosial, gitu, dalam sebuah modal sosial di pendidikan. Bagaimana misalnya interaksi antar warga-warga sekolah itu sangat-sangat mendukung adanya adanya peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian yang terakhir, yang kemudian juga tidak ada di dalam konsepnya Robert Putnam adalah pemberdayaan dan tindakan politik. Ternyata kalau menurut modal sosial ini, tindakan politik juga kemudian menjadi salah satu aspek dari modal sosial. Misalnya bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain, bagaimana kemudian kita bisa mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan atau mendukung adanya modal sosial itu. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana peran modal sosial untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah,
Apa yang akan saya sampaikan ini itu sebenarnya salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Pak Rida. Mungkin nanti tadi kayaknya sebenarnya sudah ada, Pak Rida nanti bisa menambahkan cerita banyak tentang jadi sebelumnya di tahun 2017, jadi ada penelitian 3 tahun, 2017, 18, dan 19 itu atau sorry 2016, 17, 18 dari penelitian selama 3 tahun melakukan penelitian tentang bagaimana peran media sosial dalam meningkatkan mutu sekolah gitu. Nah, yang pertama tadi misalnya kita akan melihat konsepnya dari apa yang kemudian penggabungan antara apa yang dikatakan oleh Rudolf Putnam dan juga oleh Bank Dunia tadi ya, 6 aspek itu. Nah, kita lihat yang pertama. Ternyata ada dalam konteks media sosial di sekolah, Rudolf Putnam kemudian mengatakan ada jaringan tadi ya, bahwa dalam sekolah itu, bagaimana sekolah itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan, ternyata jaringan dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya juga berperan penting. Bagaimana sekolah dan guru-guru diharapkan aktif terlibat di dalam kelompok-kelompok kecil, kelompok, terutama kalau guru mungkin kelompok-kelompok profesi. Contohnya misalnya di sini ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kemudian ada KKG, kelompok kerja guru, ada kelompok kerja kepala sekolah atau KKS. Nah, setiap kelompok-kelompok itu sangat meningkatkan. Kenapa bisa meningkatkan mutu pendidikan? Karena misalnya ketika satu guru, misalnya Anda nanti menjadi guru sosiologi di satu daerah, misalnya di Bantul, kemudian ikut MGMP Bantul, maka ketika Anda mengikuti kelompok sosial tadi berupa MGMP Bantul itu, maka di situ terbuka sekali kesempatan Anda untuk sharing pendapat, sharing ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, gitu, tanya kepada guru sosiologi dari sekolah lain, kalau misalnya menggunakan atau menyampaikan materi ini, kira-kira kita bisa menggunakan modal apa saja ya, kayak gitu-gitu dan sebagainya, dan itu sangat berpengaruh gitu. Jadi semakin Anda terlibat aktif dalam sebuah kelompok-kelompok atau jaringan, terutama di sini kelompok-kelompok yang mendukung profesi, misalnya dalam hal ini adalah guru, maka itu jelas bisa meningkatkan mutu pendidikan atau mutu sekolah yang tadinya mungkin Anda kebingungan, jadi kita harus pakai modal apa ya, tapi setelah Anda sharing, Anda diskusi dengan MGMP, kemudian diberikan saran gitu. Ternyata dia memberikan saran apa yang sudah dia lakukan di sekolahnya, kemudian Anda melakukan itu dan ternyata cukup efektif juga karena kalau peserta didiknya karakteristiknya sama gitu, sehingga pas itu kan sehingga bisa meningkatkan mutu yang tadinya bingung, yang tadinya tidak paham, modal-modal kemudian menjadi paham. Nah, adanya kelompok profesi seperti MBMP itu kita bisa berbagi ilmu, kemudian tadi misalnya tentang modal-modal pembelajaran atau misalnya hasil-hasil penelitian gitu, PTK, misalnya kalau Bapak Ibu guru kan PTK apa nih misalnya bagaimana keefektifan dari modal pembelajaran group investigation misalnya, seberapa efektifkah dan sebagainya, kemudian strategi pembelajaran kita bisa sharing, kemudian sharing media tadi misalnya, kita punya media ini itu, sehingga itu sangat-sangat berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas atau mutu pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kepercayaan dan solidaritas. Nah, ini juga kemudian tadi mutual trust tadi, bahwa dalam sekolah sebagai sebuah institusi ya atau lembaga pendidikan itu harus dibangun kepercayaan atau trust itu, saling kepercayaan itu harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditujukan adanya perilaku jujur, teratur, kerjasama dan sebagainya. Ini juga disampaikan oleh salah satu tokoh yang juga menyampaikan tentang modal sosial, yaitu Fukuyama. Nah, kepercayaan di antara guru maupun di antara kepala sekolah dengan guru itu menjadi norma aturan yang menguntungkan. Kenapa? Karena ketika misalnya antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran memiliki rasa saling percaya, maka proses pembelajaran yang dilakukan akan lebih mudah gitu. Misalnya, guru percaya bahwa siswa itu bisa loh untuk meningkat atau melakukan mengkonstruksi pengetahuan sendiri, guru hanya memberikan stimulus melalui video, melalui gambar, kemudian guru memberikan kepercayaan kepada siswa untuk berdiskusi, mengidentifikasikan materi pada video yang telah ditayangkan. Di situ ada rasa saling percaya. Kemudian yang selanjutnya misalnya
selain ada antara guru dengan siswa, juga misalnya antara kepala sekolah dengan guru. Kepala sekolah dan guru juga harus punya rasa saling kepercayaan gitu. Kepala sekolah juga harus percaya kepada guru untuk kemudian bisa memberikan pembelajaran yang efektif, yang menarik, misalnya dengan apa, dengan menanyakan gitu, apa kesulitan dan sebagainya. Kira-kira dalam misalnya hari ini ya, apalagi pembelajaran dari hari ini, kepala sekolah sebagai pemimpin dari institusi sekolah pendidikan itu bisa menanyakan, guru-guru setelah beberapa bulan pembelajaran daring ini apa sih yang kemudian menjadi kesulitan gitu, apa yang menjadi kendala dari proses pembelajaran daring ini. Nah, dari situ kepala sekolah menggali pendapat-pendapat guru, kemudian dari kendala-kendala tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan baru. Nah, di situ kan berarti kepala sekolah itu percaya kepada guru bahwa guru itu harus diberikan kesempatan untuk berpendapat, sehingga kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan bisa mengambil kebijakan atau keputusan yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran hari ini. Itu salah satu contohnya. Kemudian nanti teman-teman juga bisa pendapat ya, apalagi kemarin sudah observasi di kultur sekolah, sehingga kemudian bisa melihat, oh ternyata walaupun kemarin observasi kultur sekolah, tapi pertanyaan-pertanyaannya atau jawaban-jawaban dari observasi itu bisa menjawab apa yang kemudian ada di media sosial ini. Oh ternyata di sekolah saya kemarin ada yang kepercayaan seperti ini. Gitu. Ada bagaimana guru membangun kepercayaan dengan siswa, dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Ya. Kemudian selanjutnya kerjasama. Kerjasama ini menjadi hal yang penting juga dalam setiap, terutama dalam konteks ini adalah di lingkungan sekolah, gitu ya. Antara guru di sekolah, kemudian misalnya kerjasama dengan guru lain bisa jadi. Misalnya tadi berkaitan dengan tanya-tanya media atau misalnya evaluasi, ataupun antar guru misalnya di satu sekolah dengan sekolah yang lain, itu juga bisa dijalin kerjasama dengan adanya apa, misalnya pertukaran guru. Jadi nggak hanya ada pertukaran siswa, tapi pertukaran guru gitu. Misalnya, guru E misalnya Mas Reza mengajar di SMA X gitu, kemudian ada Mbak Zakia ngajar di SMA Y gitu, kemudian Mbak Zakia pindah ke sekolah X, SMA X, Mas Reza pindah ke sekolah Y, itu terjadi pertukaran. Sehingga di situ ketika terjadi kerjasama dalam pertukaran guru itu, kemudian antar dua SMA, yang pertama jelas terjalin kerjasama dan jaringan tadi ya, nggak mungkin dia ada pertukaran tapi tidak ada kerjasama dan jaringan antar dua instansi tersebut. Kemudian selain kerjasama juga misalnya tadi satu sama lain itu bisa menggali masing-masing. Oh ternyata di sekolah saya itu kurang efektif penggunaan media ini, tapi ternyata di SMA lain itu efektif karena karakteristik siswanya beda. Atau misalnya Anda bisa mengambil hal-hal positif yang ditemukan ketika mengajar di SMA itu, kemudian nanti bisa diadaptasi, disesuaikan, dan diterapkan ketika Anda kembali ke sekolah masing-masing gitu. Nah itu kerjasama yang kemudian ternyata itu juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Begitupun misalnya kerjasama antar siapa? Guru dengan tenaga pendidik atau TU, itu juga harus. Jadi bagaimana kemudian TU atau tenaga pendidik memberikan pelayanan yang ekstra kepada tidak hanya siswa tapi juga guru gitu kan. Nah, bagaimana misalnya tenaga pendidik itu memberikan data-data yang mendukung untuk proses pembelajaran. Nah, itu kerjasama. Nah, dengan kerjasama yang baik antara guru dengan siswa, guru dengan kepala sekolah, guru dengan tenaga pendidik atau TU, karyawan, guru dengan komite, bahkan atau guru dengan orang tua atau wali siswa, itu bisa mendukung adanya peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya adalah informasi dan komunikasi. Di sini bagaimana kemudian setiap komponen di sekolah itu berhak mendapatkan informasi berkaitan dengan kebijakan yang telah diambil dari sebuah sekolah. Contohnya apa? Misalnya bagaimana kepala sekolah itu memberikan informasi program-program kegiatan apa yang akan dilakukan di sekolah kepada siswa. Itu kan dari yang salah. Kenapa? Karena siswa kan sebagai salah satu warga sekolah juga berhak tahu, oh ternyata misalnya minggu depan akan ada pekan, misalnya pekan bahasa, minggu depan akan ada sosialisasi anti narkoba dari BNN dan dari polisi misalnya. Nah itu
ketika kepala sekolah itu menginformasikan kepada siswa, misalnya program-program apa yang akan dilakukan dan bahkan kepada wali siswa atau orang tua siswa, maka di situ informasi dan komunikasi yang dibangun adalah informasi dan komunikasi yang sehat. Kepala sekolah memberikan informasi itu agar semua warga sekolah tahu apa saja programnya gitu kan. Ataupun misalnya sebaliknya, karyawan memberikan informasi misalnya apa saja yang harus dilakukan oleh siswa ketika dia ingin mengurus atau mengikuti ujian nasional gitu, berkas-berkas apa saja yang harus dipenuhi gitu, dan informasi itu sifatnya jelas gitu, apa poin-poinnya, sehingga ketika informasi dan komunikasi yang terbangun antar warga sekolah itu baik dan sehat, maka ini jelas akan mendukung kualitas pendidikan. Tidak akan ada orang yang misalnya gelendeng, apa sih bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu saling, kalau bahasa konfliknya ya kontravensi gitu, saling saingan gitu ya, saling saingan, tapi levelnya masih di belakang, masih bicara di belakang gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu dalam satu sekolah dan satu institusi sekolah ketika informasi dan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Ketika itu terjadi, jelas akan menghambat peningkatan mutu pendidikan. Ketika misalnya kepala sekolah dan guru itu saling curiga, wah kepala sekolah kayaknya ini nih, dia tuh kebijakannya tuh nggak ada yang pro terhadap guru, semuanya ya cuma pro sama dia gitu, sama kepentingan dia. Nah, karena apa? Karena mungkin saja informasi yang kepala sekolah tidak memberikan informasi yang cukup kepada guru tentang tentang kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah, sehingga guru merasa tidak tahu, sehingga terjadi tadi hubungan-hubungan yang tidak sehat. Gitu. Nah, itu jelas akan menghambat mutu pendidikan. Selanjutnya adalah kohesi sosial atau interaksi, misalnya bisa saja kemudian dilakukan dengan apa? Dengan setiap beberapa bulan sekali ada pengajian atau ada arisan atau kumpul bersama dalam warga sekolah, sehingga di situ bisa meningkatkan interaksi, ya kan? Atau misalnya biasanya kalau teman-teman tahu atau di sekolah mungkin sebagian besar kalau pagi-pagi, kalau kita sedang tidak pandemi ya, kegiatan pembelajaran langsung tatap muka itu kalau pagi-pagi guru-guru menyambut siswa-siswa di depan gerbang sekolah kemudian menyalami. Itu kan salah satu contoh bagaimana upaya untuk merekatkan interaksi antara guru dengan siswa. Kenapa? Bisa jadi mungkin ada siswa kelas 10 yang belum diajar oleh guru X karena dia mengajarnya kelas 11. Kalau dia misalnya awalnya dia nggak kenal sama sekali karena nggak pernah bertemu dalam satu kelas gitu ya, tapi dengan adanya guru pusat yang salam-salaman itu tadi di depan gerbang, setiap siswa pasti kemudian pernah bersalaman, pernah bersapa dengan guru itu, maka sebisa mungkin dampaknya ya akhirnya yang tadinya nggak kenal sama sekali karena belum pernah diajar, akhirnya menjadi kenal gitu, sehingga akan membentuk sebuah interaksi, membangun rasa memiliki sama-sama menjadi bagian dari SMA 1 Muhammadiyah Bantul tadi misalnya. Karena sama-sama merasa menjadi bagian dari SMA Muhammadiyah Bantul, maka mereka saling memberikan kasih sayang, penghormatan, menghargai, meningkatkan komunikasi dan interaksi, dan membangun kesadaran kelompok itu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir tadi seperti yang kemudian dikatakan oleh Bank Dunia dalam konsep modal sosial ini adalah pemberdayaan, yaitu berkaitan dengan bagaimana pemberdayaan guru-guru di sekolah dalam memanfaatkan modal sosial yang kemudian dengan adanya apa? Dengan adanya misalnya seminar-seminar, disuruh oleh kepala sekolahnya mengikuti seminar-seminar, kemudian misalnya workshop-workshop penelitian tindakan kelas atau PPK, kemudian misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan dan sebagainya, pelatihan media pembelajaran, pelatihan berkaitan dengan misalnya pembuatan penelitian dan sebagainya. Nah, itu juga penting, apalagi sebagai sarana tadi peningkatan kompetensi guru baik dari segi profesional maupun pedagogis, kemudian dari peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara umum nanti akan menjadi salah satu faktor pendorong dari adanya peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu ada 6 aspek di mana tadi setiap aspek itu sudah saya contohkan bagaimana itu diterapkan dalam sekolah, dan 6 aspek itu bisa menjadi sarana untuk peningkatan mutu pendidikan. Jadi ketika misalnya, oh ini ada sekolah
yang dianggap favorit, walaupun kalau sekarang sudah zonasi ya mungkin kesenjangannya tidak terlalu tinggi. Jadi, oh ini ada sekolah yang dianggap favorit, ini yang dianggap kurang favorit atau sekolah biasa saja. Ternyata bukan, faktornya bukan hanya seberapa bagus input siswanya gitu, seberapa bagus guru-gurunya, tapi juga dipengaruhi oleh ini kultur sekolah. Jadi walaupun misalnya input siswanya bagus, tapi ketika kultur sekolah itu tidak mendukung adanya peningkatan untuk pendidikan atau kultur sekolah yang dibangun itu tidak positif, maka ya kualitas pendidikan di sekolah itu akan biasa saja. Jadi tadi kalau dalam diagram itu saling mengintervensi dari input atau siswa, kemudian dari kurikulum atau sistemnya seperti apa, mengharuskan kita menggunakan kurikulum seperti apa, kemudian dari intervensi kultur sekolah yang tadi dari jaringan, dari norma, dari kepercayaan, kerjasama, dan pemberdayaan itu yang juga menjadi faktor ada peningkatan untuk pendidikan selain input siswa dan juga kualitas guru itu. Nah ini salah satu contoh yang sudah dilakukan oleh Bu Farida, atau Bu Farida mungkin bisa cerita tentang hasil penelitiannya Bu, yang modal sosial itu Bu. Pak Sasi teruskan aja dulu gitu ya. Oh, okay. Oke, nanti baru Bu Ida. Ini kan nanggung sedikit lagi Bu Sasi kayaknya. Oke, Bu. Ya. Silakan dulu. Oke. Nah, tadi kan ada 6 aspek tadi ya, modal sosial tadi yang menggunakan konsepnya Bank Dunia. Kemudian kita akan lihat bagaimana contoh penelitian tadi yang dilakukan oleh Bu Farida dan kawan-kawan dari FIP. Tadi saya katakan 2015 ya. Aslinya 2015 sampai 2017 terhadap 3 SMA unggulan di Jogja. Ada SMA 1, SMA 3, SMA 8. Pada waktu itu masih yang menjadi SMA unggulan karena belum adanya zonasi seperti sekarang ya ketika penelitian ini dilakukan. Jadi memang masih inputnya memang sudah bagus gitu ya. Dalam penelitian ini mengidentifikasi beberapa contoh modal sosial yang dimiliki kedua sekolah tersebut sehingga bisa meningkatkan mutu sekolah tadi. Ternyata tidak hanya berkaitan dengan input itu tadi, siswanya seperti apa, berapa nilai UN-nya misalnya gitu, sehingga itu menjadikan sekolah itu berkualitas, itu tidak ternyata. Kenapa? Kemudian dalam hasil penelitian yang dilakukan dalam berbagai identifikasi, itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh ketiga SMA tersebut sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Itu kita lihat misalnya yang pertama bahwa dari tiga sekolah itu SMA 1, SMA 8 dan SMA 3 itu ada sarana atau upaya untuk mengembangkan strategi mutual trust. Jadi tadi kalau kita lihat modal sosial yang pertama ada kepercayaan atau mutual trust, ketiga SMA tersebut itu sudah punya strategi untuk mengembangkan itu. Contohnya, jadi misalnya mutual trust antara guru dengan siswa, yaitu di sana itu mengadakan program awards sebagai bentuk penilaian siswa terhadap guru, agar siswa dapat memberikan evaluasi terkait cara mengajar sehingga siswa merasa dilibatkan dalam menciptakan KPM yang efektif. Jadi ada upaya disebut sebagai guru awards gitu ya, jadi penilaian siswa terhadap guru. Misalnya guru ini, walaupun di sini jelas ketika melakukan penilaian yang bukan berdasarkan pada personal yang saya ketidaksukaan secara personal tidak, tapi lebih ke profesional, misalnya dari cara mengajar seperti apa, misalnya kelengkapan materi seperti apa. Nah, dari situ kemudian siswa juga diberikan kesempatan untuk memberikan masukan tentang pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, sehingga di situ siswa merasa mendapatkan kepercayaan untuk menentukan proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, ternyata itu sangat-sangat berpengaruh itu terhadap aspek kepercayaan tadi, mutual trust antara guru dengan siswa, sehingga meningkatkan karena antara guru dan siswa sudah saling percaya, maka kemudian proses pembelajaran yang dilakukan pun adalah proses pembelajaran yang efektif gitu, yang menarik, karena secara emosional kedua pihak ini, guru dan siswa itu sudah mengenal dan punya rasa saling percaya gitu. Kemudian selanjutnya juga ada antara kepala sekolah dengan siswa. Tadi contohnya dengan apa? Dengan memberikan informasi program sekolah yang akan direalisasikan atau dilakukan oleh sekolah, sehingga siswa merasa dilibatkan dalam kegiatan tersebut.
Jadi siswa bukan kemudian nggak tahu apa sih program sekolah ini, kok kenapa sih kita disuruh jadi panitia OSIS gitu misalnya. Tapi di sini kepala sekolah bagaimana cara membangun mutual trust-nya adalah memberikan informasi kepada siswa. Apa saja informasi-informasi program-program yang akan dilakukan, misalnya yang sudah ditulis gitu atau dirancang dalam 1 tahun ke depan. Oh, nanti kita akan ada program, misalnya kalau sudah nggak kok corona gitu ya, misalnya ada pekan olahraga gitu, dan 1 minggu ada pekan olahraga dari berbagai macam lomba olahraga di situ ada, kemudian itu disampaikan ke siswa. Selain siswa juga akan persiapan, oh besok ada lomba sepak bola atau futsal antar kelas, jadi kita harus persiapan nih. Selain itu juga misalnya tadi kepala sekolah merasa bahwa dia mau akan membangun kepercayaan kepada siswa dengan menyampaikan info tadi. Gitu. Selanjutnya, misalnya kita lihat juga ada strategi pengembangan jaringan. Tadi yang pertama itu mutual trust, kemudian yang kedua strategi pengembangan jaringan. Contohnya apa? Misalnya dengan sekolah lain, membentuk sister school sebagai bentuk kerjasama antar sekolah berupa pertukaran siswa dan guru. Tadi yang saya contohkan. Oh, ternyata di ketiga sekolah tersebut itu ada program yang disebut sebagai sister school. Selain pertukaran pelajar, gitu ya, misalnya siswa SMA 1 kemudian belajar di SMA 3 selama beberapa minggu, juga ada pertukaran guru, misalnya guru SMA 3 mengajar di guru SMA 8 dan sebaliknya, sehingga ketika terjadi pertukaran itu mereka saling bisa mengambil pelajaran atau mengambil hal-hal positif dari di mana di sekolah lain gitu yang mungkin tidak dia temukan di sekolahnya sendiri gitu, sehingga saling menyerap kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu ketika terjadi proses pertukaran. Kemudian dengan orang tua siswa, contoh kerja membangun jaringannya adalah melakukan indeks kepuasan orang tua melalui jaring pendapat tentang sekolah sebagai bentuk evaluasi. Jadi kalau dulu misalnya masih dalam bentuk SMS, jadi ada SMS center seperti itu, orang tua kemudian diberikan kesempatan untuk memberikan evaluasi baik dari segi pembelajaran, dari segi program-program sekolah. Nah, evaluasi itu dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menyusun program selanjutnya gitu. Oh, ternyata misalnya program tahun ini kekurangannya apa saja, kemudian itu akan diperbaiki di tahun selanjutnya. Sehingga selain membangun jaringan, di sini juga jelas membangun tadi kepercayaan atau mutual trust dengan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa merasa dilibatkan dalam setiap program-program sekolah gitu. Jadi tidak kemudian orang tua sama sekali nggak tahu apa sih program sekolah, nggak tahu, tapi di sini justru kemudian dilibatkan. Nah, yang ketiga dengan alumni adalah kerjasama dengan memberi bimbingan sesuai bidang yang dimiliki pada siswa. Jadi kalau di ketiga SMA tersebut itu alumni tidak setelah lulus tidak begitu saja lepas, tapi ternyata ada bimbingan. Jadi beberapa alumni itu diminta tolong untuk memberikan coaching, semacam coaching kepada siswa-siswa, terutama mungkin kelas 3 gitu ya, yang mau mendaftar ke perguruan tinggi, mau mengikuti ujian nasional, dan coaching itu dilakukan oleh alumni. Karena harapannya mungkin ketika itu dilakukan oleh alumni akan siswa mungkin lebih merasa enak ketika bertanya daripada dia ketika coaching itu dilakukan oleh guru-guru, segan dan sebagainya. Sehingga alumni masih terlibat aktif dalam coaching-coaching dengan siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Jadi setelah lulus nggak begitu saja lepas, saya nggak ada hubungan, tapi beberapa masih berhubungan atau berrelasi dengan siswa-siswa dan sekolah tersebut. Begitu tadi berkaitan dengan modal sosial, terutama bagaimana modal sosial dalam peningkatan mutu pendidikan. Sehingga beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, yang ada di SMA 1, SMA 3, dan SMA 8, itu menjadi salah satu bentuk bagaimana ternyata itu bukan hanya berkaitan dengan siswanya itu sudah unggul gitu, inputnya memang sudah bagus, tidak, tapi lebih ke tadi intervensi kultur sekolah, bagaimana sih sekolah melalui kebijakan, melalui fasilitasnya, melalui program-programnya, melalui misalnya hubungan yang dibangun atau relasi yang dibangun antar warga sekolah itu bisa berupaya untuk mendukung adanya peningkatan mutu sekolah. Ya, apa maknanya ketika inputnya bagus tapi kultur sekolah tapi modal sosial yang dibangun itu tidak ada gitu. Tadi misalnya tidak ada kebajikan-kebajikan yang kemudian diterapkan dalam sebuah sekolah sebagai institusi pendidikan. Gitu. Nah,
Begitu. Bu Ida ada tambahan, Ibu? Atau teman-teman ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin bertanya? Suaranya hilang, Mbak Sasi. Atau ada yang, oh, sudah Bu? Saya juga di sini, saya di kantor, jadi suaranya piuk piuk put put. Oh, gitu. Tapi tadi sudah saya rekam. Dengar nggak suara Bu Sasi? Yang lain? Gimana? Terdengar, Bu, terdengar. Terdengar, Bu. Oh ya, suaranya pepliak-pliuk ya. Yang lain bisa dengar ya, alhamdulillah. Kalau Bu Ida nggak apa-apa. Jadi